Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa untuk membahas cara meraih maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Pertemuan kita yang pertama kita sudah menjelaskan apa itu maghfirah. Bagaimana cara meraihnya? Ada banyak cara. Yang paling pertama dan paling utama adalah menerapkan tauhid. Tauhid itu penghapus dosa yang sangat agung. Makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ada beberapa jaminan bagi orang yang bertauhid. Jaminannya salah satunya memperoleh ampunan dari Allah, dihapus dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, dan dimasukkannya ahli tauhid ke surga disebabkan karena orang itu memperoleh pahala yang sangat besar dan ampunan yang juga sangat besar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Siapa orang yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tauhid, dan bersyahadat bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya, juga meyakini Isa itu hamba Allah dan utusannya, juga kalimahnya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh dari Allah. Isa disebut dengan 4 sebutan yang wajib kita yakini. Pertama, hamba Allah, bukan anak Allah. Kedua, utusan Allah. Ketiga, kalimah Allah. Keempat, ruh Allah. Kalau hamba dan utusan Allah kita sudah sama-sama faham. Lalu apa yang dimaksud bahwa Isa itu kalimah Allah? Karena Isa tercipta dengan kalimah kun fayakun. Jadilah engkau, maka jadilah dia. Jadi Isa tidak melalui proses yang umum dialami oleh manusia. Hanya dengan kun, kalimah ini kemudian Allah berikan kepada Maryam di rahimnya, maka jadilah janin. Juga Isa ini ruh dari Allah. Maksudnya
bukan ruh bagian dari diri Allah, bukan. Tapi ruh yang berasal dari Allah, milik Allah, ciptaan Allah. Sama dengan hamba Allah. Bukan hamba Allah, bukan hamba bagian dari diri Allah. Baitullah, rumah Allah, bukan rumah bagian dari diri Allah. Rizki dari Allah, bukan rizki bagian dari diri Allah, bukan. Sama dengan ruh dari Allah. Maksudnya milik Allah, ciptaan Allah. Termasuk Nabi Isa ruh dari Allah. Dan siapa yang bersaksi bahwa surga adalah benar, neraka benar, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga apapun amal yang dilakukan oleh orang itu. Jadi orang yang bertauhid dapat jaminan surga. Terus dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu man qala la ilaha illallah aw man syahida annahu la ilaha illallah wa anni rasulullah harramallahu alaihi nar. Siapa yang berkata la ilaha illallah atau siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah, Allah haramkan api neraka atas orang itu. Ada jaminan surga, ada jaminan diharamkan dari api neraka. Maknanya orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka sedikit pun. Kenapa demikian? Karena orang yang bertauhid dosa-dosanya terhapus dengan tauhidnya. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa 48 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni tidak mengampuni dosa syirik. Jadi kalau syirik tidak akan diampuni. Kalau syiriknya terbawa mati, tidak ditobati. Kalau sebelum mati tobat ya diampuni. Tapi kalau terbawa mati, syirik ini tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Berarti dia bertauhid. Tapi ada dosa selain dosa syirik, akan diampuni walaupun tidak ditobati, walaupun terbawa mati. Apa semua orang Islam yang tidak syirik dosanya diampuni? Enggak. Liman yasha, hanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ayat ini mengisyaratkan asal bertauhid, dosa selain syirik diampuni. Tapi tidak bagi semua orang, tapi bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja. Nah, siapa orang yang Allah kehendaki? Ini yang kita akan bahas. Pertama, yang mengaplikasikan tauhidnya. Sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Berkata Musa, kata Nabi SAW, qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Kata Musa, ya Allah ajarkan kepadaku satu kalimat. Aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat ini, berdoa kepadamu dengan kalimat ini. Qala, maka Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan olehmu hai Musa, la ilaha illallah. Yang diajarkan kalimat tauhid.
Qala Nabi Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadik yaquluna hadha. Wahai Allah, seluruh hamba-Mu mengatakan ini. Jadi Musa itu ingin kalimat yang spesial untuk dirinya. Kalau la ilaha illallah diucapkan oleh seluruh orang mukmin di zaman itu. Umat Nabi Musa mengatakan la ilaha illallah. Jadi dia ingin kalimat yang spesial, yang dianggap lebih baik daripada la ilaha illallah. Apa kata Allah, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Hai Musa, seandainya langit yang 7 beserta seluruh penghuninya dan bumi yang 7 beserta seluruh isinya, alam jagat raya ini semuanya beserta isinya disimpan di satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain. Timbangan kan ada 2 daun ya, katakanlah istilahnya daun. Satu dipakai untuk menyimpan benda yang ditimbang, satu lagi dipakai untuk menyimpan batu timbangannya. Itu kan tempat batu timbangan dan tempat benda yang ditimbang apa namanya? Kita sebut aja daun timbangan. Walaupun bukan terbuat dari daunnya. Kalau alam jagat raya, alam semesta disimpan di satu daun timbangan. La ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang ditimbang. Apa kata Nabi? Kata Allah, malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Apa maknanya? Maknanya adalah kebaikan, pahala, keutamaan dari la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi dalam timbangan di mizan di akhirat. Seandainya dosa kita memenuhi langit dan bumi, ditimbang dengan kebaikan pahala la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Kan kita nanti amal baik dan amal buruk di akhirat ditimbangnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maknanya keutamaan dari tauhid bisa menghapus dosa walaupun dosa itu sepenuh langit dan bumi. Dan mungkin ya dosa kita tidak akan sepenuh langit dan bumi. Memang besar sih dosa kita pasti ya. Pasti gede dosa kita, pasti berat. Tapi kayaknya tidak akan memenuhi langit dan bumi. Seandainya dosa kita asal bukan dosa syirik memenuhi langit dan bumi, niscaya itu akan terhapus oleh la ilaha illallah. Ditunjang dengan hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah ingin menyelamatkan seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Dipanggil orang itu. Kemudian disodorkanlah 99 jilid buku berisi daftar dosa, daftar kesalahan dia. Satu bukunya sejauh mata memandang, bayangkan. Kalau satu bukunya sejauh mata memandang, daftar kesalahannya pasti banyak. Ini ada 99.
Kemudian Allah bertanya kepada hamba, "Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Kamu mengakui enggak dosa-dosa kamu ini yang semua yang tertulis di sini? Dia menjawab, "Bala ya Rabbi." Ya, saya mengakui. "Alaka uzrun?" Apakah kamu punya uzur yang menyebabkan dosamu ini bisa dihapus? Mungkin tidak sengaja, mungkin tidak tahu, mungkin lalai. Dia bilang, "Tidak ya Allah. Tidak punya uzur. Sengaja ini aku lakukan dalam keadaan sadar." "Alakal hasanah?" Apakah sebelumnya apakah adzalamaka al-malaikatul katibun? Apakah malaikat pencatat ini zalim kepadamu? Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan tapi dicatat, gitu kan, zalim itu. Orang itu menjawab, "Tidak ya Allah." "Apakah kamu punya kebaikan yang bisa menghapus dosa?" Karena Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. "Apa kamu punya kebaikan yang bisa menghapus semua dosa itu?" Dia menjawab, "Tidak ya Rabbi." Apa kata Allah? "Bala inna laka indana hasanah." Ya, menurut kami engkau memiliki satu kebaikan. Maka dikeluarkanlah bitaqah. Hadis ini dikenal dengan sebutan hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Kartu kecil, tipis, seperti KTP, SIM kayak gitu kan, kartu ATM segede itulah. Lalu orang itu berkata, "Ya Rabbi, ma hadhihi sijilat, ma hadhil bitaqah?" Wahai Allah, apa arti dari buku daftar kesalahan dan kartu ini? Di dalam kartu itu tertulis La ilaha illallah. Allah menjawab, La zulma lakal yaum. Tidak ada kezaliman bagimu pada hari. Ditimbang. Disimpanlah 99 jilid buku di satu daun timbangan dan bitaqah atau kartu itu di timbangan yang lain. Ini 99 jilid buku gede, satu bukunya tebal, gede. Ini kartu tipis kecil. Menurut logika kita mestinya pasti berat ke buku. Tapi apa yang terjadi? Ternyata timbangan lebih berat kepada kartu tersebut. Akhirnya dosa orang-orang itu, dosa orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Maknanya dosa sebanyak tadi yang daftar dosanya sebanyak 99 jilid buku kalah oleh keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila orang yang bertauhid dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia ini tidak tobat dari dosa tersebut dan terbawa mati, maka terhapuslah dosa-dosanya. Ini yang menyebabkan Nabi SAW tadi bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa orang yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga amal apapun yang dia lakukan. Ada jaminan surga, terus ada jaminan fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah. Allah mengharamkan neraka kepada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah
dan dia mengharapkan wajah Allah dengan kalimah yang diucapkan, haram baginya neraka. Dalam hadis lain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang hasan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, seluruh permukaan bumi penuh dengan dosa kita, kebayang banyaknya dosa itu. Tapi kemudian engkau mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, membawa tauhid itu, aku akan mendatangi engkau dengan membawa ampunan maghfirah sepenuh bumi pula. Habis lunas, terhapus oleh ampunan tersebut. Karena apa? Karena la ilaha illallah yang dia bawa. Kalimatul tauhid yang dia terapkan tidak menduakan Allah dalam hal ibadah, menyebabkan orang itu memperoleh ampunan sepenuh bumi pula, sehingga terhapuslah orang tersebut. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada orang yang bertauhid dengan jaminan keamanan dari murka dan azab Allah. Karena dosa-dosanya diampuni karena tauhidnya. Sebagaimana Allah terangkan dalam surah Al-An'am ayat 82. Di dalam ayat itu Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka akan memperoleh keamanan. Aman dari murka dan azab Allah, dan mereka pun akan memperoleh hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua jaminan. Aman, maksudnya aman dari murka dan azab Allah, dan akan memperoleh hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal syaratnya dia beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Para sahabat begitu ayat ini turun merasa berat, terancam dengan ayat ini. Karena apa? Karena mereka semua meyakini pasti pernah berbuat zalim. Baik zalim kepada diri sendiri atau zalim ke sesama manusia. Pasti itu. Tidak ada manusia yang maksum. Berarti mereka meyakini telah mencampurkan iman dengan zalim. Berarti tidak akan peroleh keamanan alias dapat azab, dan tidak akan peroleh petunjuk. Maka bertanyalah mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada diri sendiri? Ayyuna lam yalbis
imanahu bidzulmin. Siapa sih di antara kita yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman? Semua kita begitu. Sahabat ini ternyata kata Nabi salah faham. Laisal amru kama tadhunnun. Ayat ini tidak seperti yang kalian fahami. Lihat salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Para sahabat ahli bahasa Arab, jago bahasa Arab, orang Arab. Para sahabat hatinya jauh lebih bersih daripada kita. Mereka dihidupkan di zaman itu, di tempat itu. Allah takdirkan menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya. Itu karena keistimewaannya. Salah satu keistimewaan karena kebaikan hati mereka. Kenapa kita tidak dihidupkan di zaman itu, di tempat itu, dan menjadi sahabat Nabi-Nya? Kenapa? Karena hati kita nggak layak untuk menjadi sahabat atau pendamping Nabi-Nya alaihissalatu wassalam. Ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Inna Allah yanzuru ila qulubil ibad. Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi wa ba'athahu li risalati. Allah melihat kepada hati semua hamba, semua manusia dari zaman Adam sampai yang nanti hidup sampai kiamat, dilihat hatinya oleh Allah. Allah temukan hati Muhammad SAW sebaik-baik hati manusia. Allah pilih dia untuk dirinya dan Allah utus dia untuk membawa risalahnya. Jadi kenapa orang yang diutus menjadi akhir zaman itu orang yang namanya Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah, hidup di Mekah, Madinah. Kenapa beliau yang dipilih? Kenapa tidak kita gitu ya? Karena beliau hatinya terbaik. Kalau kita dengan hati seperti ini jadi nabi, wah kacau agama yang kita bawanya. Thumma yanzuru ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada anna quluba ashabi khaira qulubil ibad. Lalu Allah melihat lagi hati-hati manusia-manusia lain. Allah temukan hati-hati para sahabatnya sebaik-baik hati setelah hati Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan mereka sebagai sahabat Nabi-Nya, penolong dan pembantu Nabi. Maka mereka yang Allah hidupkan di zaman itu, di tempat itu untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya. Karena mereka hatinya terbaik dibanding hati orang manapun. Dengan dukungan mereka, maka kedudukan Islam yang disebarkan oleh Nabi SAW luar biasa. Tambah lama tambah kuat, berkembang, hebat. Sampai menguasai hampir separuh dunia pada zaman itu. Ditakuti, disegani oleh kawan, oleh lawan. Nah kalau kita dengan hati yang seperti ini dihidupkan di Mekah atau di Madinah, belum tentu kita muslim, belum tentu kita mukmin. Mungkin kita akan menjadi penentang dakwahnya atau menjadi munafikinnya waliyadzubillah. Alhamdulillah Allah menghidupkan kita di zaman ini, di tempat ini. Jadi ujian dan cobaan yang Allah berikan ke kita tidak sehebat yang Allah berikan kepada para sahabat. Kalau iman seperti kita memperoleh ujian sehebat ujian para sahabat, nggak mampu kita, ya. Nah, jadi para sahabat hatinya paling bersih. Kemampuan bahasa Arabnya jago, orang Arab. Kecerdasannya tidak perlu diragukan. Para sahabat orang-orang cerdas. Tapi ketika mereka memahami ayat dengan otaknya, dengan akalnya, dengan rohnya, salah paham.
Seperti hadis ini, ayat ini. Dan banyak ayat-ayat lain yang disalahfahami. Jadi mereka menganggap ayat ini maknanya orang yang suka ibadah tapi suka dosa juga kena dengan ancaman ayat ini. Nggak akan aman dari azab Allah, nggak akan dapat hidayah. Maka mereka bertanya, ayyuna lam yadlim nafsa. Siapa di antara kita yang tidak pernah zalim? Nabi SAW menyatakan, laisal amru kama tadhunnun. Ayat ini, urusan ini tidak seperti yang kalian duga. Tidak seperti yang kalian fahami. Salah faham. Aisyah pernah salah faham. Sahabat lain pernah salah faham terhadap ayat. Untungnya dikoreksi. Nah, koreksiannya ini yang menyebabkan kesalahfahaman mereka terluruskan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, alam tasma ila qauli rajulin salih. Belumkah kamu mendengar seorang yang soleh berkata kepada anaknya ketika sedang mengajari anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hamba yang soleh di sini siapa maksudnya? Luqman al-Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya anakku, jangan engkau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik ini kezaliman yang sangat besar. Yang dimaksud zalim di sini syirik. Yang dimaksud iman dalam ayat tadi tauhid. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, maksudnya bertauhid. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Maksudnya tauhidnya tidak tercampur syirik. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka akan boleh keamanan, aman dari murka dan azab Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan memperoleh hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang bertauhid tidak mencampur adukan tauhid dengan syirik, tidak melakukan syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dijamin aman dari azab. Tidak akan diazab. Karena apa? Diampuni dosanya oleh tauhidnya. Dosa yang lain ada? Ya ada. Tapi diampuni karena tauhid yang dimilikinya. Sehingga ketika suatu saat Rasul SAW membonceng Mu'adz bin Jabal di atas kendaraannya, unta bukan motor. Lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadruna ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Hai Mu'adz, atadri, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW menjelaskan haqqullahi 'alal ibad ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya berarti kewajiban hamba atas Allah. Hak Allah atas hambanya adalah para hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Bertauhid. Tauhid ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seluruh hamba. Tauhid hak Allah atas hamba, dengan kata lain kewajiban hamba terhadap Allah. Adapun wa haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba terhadap Allah, berarti kewajiban Allah terhadap hamba. Loh, masa Allah punya kewajiban? Iya, Allah berkewajiban. Siapa yang wajibkan? Allah sendiri.
Ayat, hadis banyak yang menyatakan Allah mewajibkan kepada kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan kepada diri sendiri untuk bersikap rahmat kepada hambanya. Salasatun haqqullah wa yajibu 'ala Allahi aunuhum. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada 3 golongan wajib bagi Allah menolong 3 golongan ini. Disebut yajibu 'ala Allahi aunuhum. Wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Siapa yang mewajibkan? Allah sendiri. Termasuk ini. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah. Berarti kewajiban Allah atas hamba itu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak syirik alias bertauhid tidak akan diadab. Tapi kan banyak dosa, diampuni dosanya oleh tauhidnya itu. Asal tidak syirik, asal bertauhid, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini sinkron dengan ayat tadi surah Al-An'am 82 tadi. Ini berita gembira bukan? Bukan berita gembira, tapi berita sangat gembira. Sangat menggembirakan, bukan hanya gembira biasa, bingit. Kan orang-orang sekarang mah kalau ditanya sesuatu tuh suka nanya, kasih tahu dong, mau tahu nggak? Mau tahu aja atau tahu bingit kan gitunya, bingit pakai bingit, baru dijawab. Ini berita gembira, bingit gembiranya. Maka berkata Mu'adz, ya Rasulullah, afal ubasyirin nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak saya beritahukan berita gembira ini kepada manusia? Apa kata Nabi SAW? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahukan berita gembira ini kepada manusia. Nanti mereka ittikal. Ittikal nanti akan dijelaskan. Jadi Mu'adz dilarang oleh Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Pertanyaan, Mu'adz menyampaikan hadis ini enggak ke orang lain? Iya, apa buktinya? Buktinya ini kita tahu. Kalau kita tahu, jutaan orang lebih dahulu daripada kita sudah tahu. Ini dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari mencantumkan ini dalam kitab sahihnya, Imam Muslim juga dalam kitab sahihnya gitu. Dan banyak ulama lain menukil hadis ini, termasuk kita. Jutaan orang tahu hadis ini. Berarti Mu'adz memberitahukannya. Loh, kalau begitu Mu'adz melanggar larangan Nabi SAW. Karena udah dilarang oleh Nabi tapi kekeh diberitahukan. Dijawab oleh para ulama, akhbara Mu'adz hadal hadis fi akhir hayatihi ta'assuman. Mu'adz memberitahukan hadis ini di akhir hayatnya ta'assuman karena takut dosa. Takut dosa apa? Menyembunyikan ilmu. Itu pertama. Kan ilmu itu wajib disampaikan. Kedua, Mu'adz menyampaikannya tidak di forum umum, tapi kepada orang tertentu, muridnya yang cerdas dan faham dan tidak akan salah faham terhadap hadis ini. Sebab sangat mungkin orang awam mendengar hadis ini salah faham. Yang penting mah tidak musyrik. Akhirnya dia mabuk, dia judi, dia zina, dia maling, dia ngerampok. Asal tidak syirik ya enggak? Dijamin tidak akan diazab. Betul apa benar? Tidak betul dan tidak benar. Kalau orang awam yang menangkapnya bisa begitu, salah faham. Tapi Mu'adz menyampaikannya kepada orang yang hadir di akhir kehidupannya ketika menjelang kematian, kepada beberapa orang muridnya yang cerdas, yang
dijamin tidak akan salah paham. Nah kemudian oleh murid disampaikan kepada ulama agar orang awam tidak salah paham, oleh para ulama pun disyarah, dijelaskan. Hadis ini selaras dengan ayat tadi, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada 3 jenis kezaliman. Kezaliman terbesar adalah syirik, zalim kepada Allah. Syirik dianggap zalim karena menunjukkan, menempatkan ibadah bukan pada tempat ibadah, harusnya kepada Allah kan? Ini bukan kepada Allah, zalim. Karena makna zalim adalah lawan dari adil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan tauhid seadil-adil keadilan. Memberikan ibadah kepada yang satu-satunya yang berhak, yaitu Allah. Pas ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, zalim itu. Dan itu sebesar-besar kezaliman. Ini kezaliman yang pertama. Kezaliman kedua, zalim kepada diri sendiri. Tidak menunaikan hak diri sendiri. Walaupun untuk ibadah. Umpamanya setiap malam tahajud, setiap siang saum. Tidak memberi waktu istirahat bagi tubuh sama sekali. Ngantuk, tunduh, leles, capek, terus digeder. Zalim dia, nggak boleh. Makanya dahulu Nabi SAW pernah melihat ada tali direntangkan di masjid. Beliau menyatakan, ini apa tali ini? Ini adalah seorang sahabat ingin sholat malam semalaman agar tidak ngantuk, tidak terjatuh, bersender ke tali itu. Beliau melarang, buka. Kalau kalian ngantuk, tidurlah. Bayangkan malamnya tahajud semalaman, siangnya saum, dah amruk atau tubuhnya. Tubuh juga memiliki apa? Hak atas diri kita. Itu untuk ibadah loh. Nggak boleh, dilarang. Karena memberikan hak kepada tubuh kita hukumnya wajib, sholat semalaman sampai payah hukumnya sunnah. Dan sampai untuk meraih yang sunnah, yang wajib diabaikan. Bahasa kerennya dalam bahasa asing disebut morojula ngalepaskeun pesing. Memburu yang sunnah dengan melepaskan yang wajib, melanggar yang wajib. Itu tadi, marajulan melepaskan pesing. Apalagi kalau semalamannya begadangnya bukan untuk ibadah. Nonton TV, main bola, nge-game, bukan nge-gym, nge-game, main game. Ada orang yang main game semalaman, ada dan kuat loh. Kalau baca Quran 5 menit kayak sudah ngantuk. Salat mah ya, salat tarawih baru rakaat pertama ge merlek ayeuna teka tulungan, teka wadahan. Da main game mah tuh kuat semalaman. Itu kezaliman kepada diri sendiri, rusak otak, rusak mental, rusak juga badan. Rusak juga hak-hak orang lain yang harus ditunaikan esoknya gitu. Nah, itu zalim kepada diri sendiri. Ketiga, zalim kepada orang lain. Menyakiti mereka, menyinggung mereka, menggibahi, memfitnah, menghina, mencela, menyakiti secara fisik, ngambil hak-hak mereka. Itu zalim kepada orang. Ini tiga jenis kezaliman. Siapa orang yang tidak melakukan kezaliman ini, ketiga-tiganya keseluruhannya, murni tidak ada kezaliman, dia akan memperoleh keamanan yang sempurna. Dia tidak akan diazab, baik azab untuk orang yang musyrik
ataupun azab untuk orang yang zalim kepada diri sendiri maupun azab yang zalim kepada orang lain. Zalim ini tiga-tiganya diancam azab. Tapi berbeda level dan kadar azabnya. Kalau azab bagi orang musyrik tidak ada bandingannya. Azab bagi orang yang zalim kepada diri sendiri lebih enteng daripada yang tadi. Terus begitu. Siapa orang yang sempurna tauhid keimanannya tidak bercampur dengan zalim manapun, dia akan memperoleh keamanan yang sempurna dari azab Allah, dari seluruh jenis azab Allah. Tapi siapa orang yang aman atau bersih dari kezaliman terbesar, yaitu syirik, tapi dia melakukan zalim kepada diri sendiri, dia hanya akan peroleh keamanan dari azab untuk orang musyrik, tapi tidak aman dari azab untuk orang yang zalim kepada diri sendiri. Keamanannya tidak sempurna karena imannya pun tidak sempurna bersih dari semua kezaliman. Ada jenis kezaliman yang dicampurkan, maka dia terkena azab untuk jenis kezaliman yang ada pada dirinya. Begitulah seterusnya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazabnya selama hamba tersebut tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dirinci oleh para ulama tidak menyekutukan dalam segala macam bentuk dari menyekutukan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah merinci. Kata beliau bahwa tauhid itu mencakup 3 poin. Poin yang pertama, hakikatut tauhid, hakikat dari tauhid. Yaitu tauhid itu sendiri. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Kedua, ada hukukut tauhid, hak-hak tauhid. Siapa yang sudah menerapkan hakikat dari tauhid, dia wajib menunaikan hak-hak tauhid. Apa hak tauhid itu? Melaksanakan perintah zat yang ditauhidkan dan menjauhi semua larangan. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu hak tauhid yang harus ditunaikan. Dan yang ketiga, jazaa'ut tauhid, balasan atas tauhid. Bagi yang menerapkan tauhid secara sempurna, balasannya sempurna, keamanan dari azab Allah dan akan memperoleh petunjuk. Tapi siapa orang yang menyimpang tauhidnya akan peroleh balasan sesuai dengan jenis dan kadar penyimpangannya. Maka siapa yang bertauhid wajib dia tunaikan hak-hak tauhid. Laksanakan perintah Allah, jauhi semua larangannya. Ketika seseorang mengabaikan perintah Allah, saat itu ada satu jenis syirik yang dia lakukan, tapi syirik kecil. Apa syiriknya? Yaitu dia lebih taat kepada hawa nafsunya daripada kepada Allah. Ketika ada larangan Allah dilanggar, kata Allah jangan lakukan, tapi karena hawa nafsu dia lakukan. Dia lebih taat kepada hawa nafsunya daripada kepada Allah. Maka orang ini telah syirik. Karena ada yang lebih ditaati selain Allah, lebih disukai, dicintai selain Allah, lebih ditakuti selain Allah. Maka setiap dosa dan maksiat di dalamnya terkandung syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Sama dengan riya, sama dengan sum'ah, sama dengan ujub, sama dengan takabur. Seluruh kemaksiatan itu syirik kecil. Maka dia akan terkena azab sesuai dengan kadar syirik kecil yang dilakukannya
dan azabnya pun tidak sebesar azab syirik besar berupa penyembahan kepada selain Allah. Makanya para pendosa, ahli maksiat tetap terkena azab. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan hak-hak dari tauhid dan ini bermakna ada unsur syirik pada dirinya. Makanya tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan banyak ayat, banyak hadis, siapa yang melakukan hal yang haram nih azabnya. Orang yang ghibah azabnya di alam kubur dicakar sama kuku-kukunya yang tajam. Orang yang umpamanya berdusta. Karena berdusta bukan syirik ya. Syirik yang besar enggak, tapi syirik kecil ada dalam hal dusta. Diazab dengan cara ditusuk rahangnya tembus sampai tengkuknya. Kanannya begitu, kirinya begitu. Itu di alam kubur terus sampai hari kiamat seperti itu. Banyak hadis, ayat bertebaran menjelaskan jenis azab bagi para pelaku kemaksiatan. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis tadi. Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tapi kenapa? Yang maksiat kan tidak musyrik. Kenapa diazab? Setiap maksiat ada unsur syiriknya. Yaitu dia lebih taat kepada setan, kepada hawa nafsunya, kepada kepentingan pribadinya daripada kepada Allah. Saat itu ada unsur syirik pada dirinya, walaupun disebut syirik kecil tidak membuat dia murtad dari agama Islam. Oleh karena itu tauhid wajib ditunaikan hak-haknya. Hak-hak tauhid adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Inilah poin pertama yang bisa mengundang turunnya maghfirah, yaitu tauhid. Fahami tauhid, kemudian aplikasikan dalam kehidupan, maka insya Allah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Seluruh jaminan yang Allah berikan dalam ayat dan hadis yang tadi dijelaskan, diharamkan api neraka atasnya, diberikan surga kepadanya, itu insya Allah akan Allah berikan juga kepada kita. Inilah poin pertama pengundang maghfirah, yaitu tauhid. Ya. Poin kedua dan seterusnya kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Cukup sampai di sini penjelasan kita dan kita akan masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ana sering merasakan hati dan pikiran ana dibisik-bisikin setan mengenai keburukan atau was-was, bahkan bisikan keburukan untuk keluarga sendiri ataupun anak-anak. Demi Allah, ana menyadari itu bukan ana dan bisikan buruk di hati itu bukan ana. Ana selalu berusaha melawannya, tapi selalu muncul sehingga hati ana merasa tidak tenang. Bagaimana cara menghilangkan dan menyembuhkannya Ustaz agar hati tenang, dijauhkan dari bisikan setan yang selalu terlintas di hati dan pikiran. Karena anak terkadang sampai menangis karena merasa diganggu terus-menerus. Pertama, telusuri penyebabnya. Penyebabnya Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu dosa. Allah menyatakan, tahu nggak kalian, ala man tanazzala syayatin? Kepada siapa setan itu turun? Disebut tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu akan turun datang kepada setiap orang yang
pendusta dan pendosa. Nah, orang seperti itu sasaran empuk bagi syaitan, laknatullahi alaih. Maka kiat pertama, coba muhasabah, introspeksi diri, dosa apa yang rutin kita lakukan, lalu tobati. Bertobat atas dosa-dosa itu. Ini yang pertama. Kedua, tingkatkan keikhlasan. Keikhlasan ini tameng dari godaan setan. Allah menyatakan dalam Al-Quran ketika si iblis itu sudah divonis sebagai makhluk terlaknat, dia minta diberikan waktu sampai hari kiamat tidak dimatikan dan dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia itu bersumpah akan menyesatkan manusia. Fabi izzati la ughwiyannahum siratakal mustaqim. Demi kegagahanmu aku akan sesatkan mereka dari jalan yang lurus. Kemudian di akhir ayat illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hambamu yang ikhlas mah tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Tahu nggak penyebab Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak tergoda oleh godaan perempuan? Padahal perempuan itu juga disukai oleh Nabi Yusuf. Faqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu suka, demen banget sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga suka sama wanita itu. Gimana gak suka? Pertama, wanita bangsawan. Kedua, cantik rupawan. Gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Ketiga, sebelum menggoda itu, dangdan satakar kebek. Kalau ada salon saat itu mungkin ke salon dulu. Kecantikan di atas kecantikan. Nabi Yusuf suka kepada dia, digoda oleh wanita seperti itu. Maka siapapun susah untuk bisa lepas. Tapi Nabi Yusuf bisa menghindari semua itu. Kabur gitu ya. Dasar perempuan tuh gitu. Kabur tuh dibedol. Bagian belakang dari bajunya berewek teswek. Sampai di pintu tuannya ada berdiri di sana, bayangkan. Nih kejinya perempuan gitu. Sudah dia yang maksa, ya. Maksa mirusak nu tersuka. Dibedol, lari, setelah ketahuan nyalahin lagi Yusuf yang memaksa saya. Sudah berlipat-lipat kezaliman perempuan. Ya dia maksa, tidak mau. Dia pertama ngajak baik-baik, tidak mau. Dipaksa, kabur, dibedol, setelah ketahuan mitnah lagi. Perempuan itu begitu. Dan tidak pernah diceritakan ada laki-laki yang kayak gitu dalam Al-Quran. Nah, kenapa Yusuf bisa begitu? Kata Allah, innahu min ibadiyal mukhlasin. Karena Yusuf termasuk hamba kami yang ikhlas. Keikhlasan ini yang menjadi benteng kenapa tidak tergoda oleh syaitan, laknatullahi alaih. Jadi pupuk keikhlasan dengan cara tauhid tadi, kembali kepada tauhid, ya. Tauhid menghasilkan keikhlasan. Kenali Allah semendalam mungkin melalui pembahasan asma dan sifat Allah. Maka semakin mengenal Allah semakin ikhlaslah kita, dan ikhlas ini benteng dari semua godaan setan. Pelajari tauhid. Tadi taubat dari dosa-dosa, kedua pelajari tauhid. Ketiga, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang dimaksud zikir adalah melafazkan kalimat zikir dengan mulut disertai penghayatan dengan hati.
Banyak orang yang bilang, Ustaz saya zikir tapi semakin zikir semakin ingat kepada masalah, semakin stres saya. Kenapa? Karena salah. Zikirnya hanya di mulut, tapi hatinya tidak ikut berzikir. Para Allah menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir, hati jadi tenang. Maksudnya hatinya yang ikut berzikir, tidak hanya mulut. Kalau mulut komat kami zikir tapi hati fikirnya ingat kepada masalah, ya tetap tambah stres dia. Hayati isi zikirnya. Nah, termasuk terutama ketika muncul pikiran ketidaktenangan, coba ta'awudz, berlindung kepada Allah. Kalau tahu ini bisikan setan, berlindung kepada Allah. Ta'awudz, begitu muncul bisikan itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan dihayati, a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Atau kalimat ta'awudz lain yang semakna dengan itu. Dalam ayat ada Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka di sekelilingku. Baca itu sambil menghayati. Zikir apalagi ta'awudz pengusir setan. Sampai Nabi SAW menjelaskan perumpamaan manusia setan dengan zikir ini diumpamakan seperti seorang tawanan yang kabur dari benteng musuh. Dikejar untuk ditangkap kembali. Tawanan ini gak ada waktu untuk istirahat. Walaupun lelah, walaupun capek, lapar, haus, ngantuk, terus berlari. Sedikit istirahat, disergap, bahaya. Bisa disiksa, bisa dibunuh. Maka dia terus. Dan pengejarnya terus. Sampai dia tiba di sebuah benteng, lalu masuk ke dalam benteng itu, baru dia aman. Yang mengejarnya nggak berani. Kalau sudah sampai di benteng, jangankan masuk nyerbu ke benteng, mendekat aja nggak berani, karena di atas benteng selalu ada, kalau zaman sekarang mas sniper merenya. Kalau dulu di atas benteng ada apa? Ada para pemanah. Mendekat aja sudah jadi sasaran empuk. Apalagi masuk. Sudah. Jarak tembak berhenti dia. Jarak tembak panah berhenti dia. Kalau masuk sedikit kena panah. Nah, itu gambaran. Adapun orang tawanan tadi kita manusia. Adapun musuh yang mengejarnya adalah setan laknatullahi alaih. Adapun benteng tempat berlindung dari musuh itu zikir. Selama berzikir, musuh dari kalangan setan tak berani mendekat. Makanya buku kumpulan doa yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani diberi judul dengan sebutan Hisnul Muslim. Hisnul itu artinya benteng. Benteng perlindungan bagi seorang muslim. Apa isi Hisnul Muslim? Doa dan zikir-zikir harian. Oh, itu bentengnya. Perbanyaklah berzikir, terutama ketika bisikan setan itu muncul, langsung aja ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan dihayati. Terus zikir lain. Boleh baca Al-Quran? Boleh. Bacaan Al-Quran zikir yang paling utama. Bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Bisa baca Al-Quran sesering mungkin. Maka zikir setidaknya memiliki dua fungsi minimal. Fungsi pertama mengusir godaan setan, yang kedua menenangkan hati. Dan ini obat yang paling mujarab bagi penyakit yang ditanyakan ini. Fungsi yang lainnya banyak, yang mengundang ampunan, yang mengundang turunnya pahala, rahmat, kasih sayang, ridho Allah, dan seterusnya ya. Jadi itulah yang dianjurkan untuk si penanya ini.
Semoga Allah mudahkan. Ustaz, dulu sebelum hijrah, ana sering melakukan kesyirikan karena ketidaktahuan. Alhamdulillah sekarang ana sudah tobat. Tapi sampai sekarang ana masih was-was. Masih was-was. Dosa-dosa ana, takutnya dosa-dosa ana tidak diampuni sama Allah. Apakah dosa ana diampuni? Iya, kalau tobatnya benar diampuni. Syirik besar sekalipun. Dulu para sahabat orang-orang musyrik. Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat lain itu musyrik. Musyrik besar, penyembah berhala. Kita nggak sampai gitu kan? Enggak. Kalau tuh ada dosa selain syirik, dosa-dosa besar. Sebesar apa dosanya? Sebesar membunuh. Saya yakin si penanya ini nggak pernah membunuh. Kalau membunuh berapa orang? 1, 2, 3, 10. Nih ada orang membunuh 99 orang. Mau tobat. Nanya ke orang, saya mau tobat, harus nanya siapa? Ditunjukin tuh ke si rahib. Ketika ditanya si rahib jawabnya salah. Saya mau tobat dan membunuh 99 orang, diterima enggak? Kata Syirib, enggak. Kegedean dosamu. Halap ini si pembunuh, dicabut pedangnya, dibantai lagi si rahib, mati. Jadi genap berapa? 100. Tapi semangat tobatnya masih. Nanya lagi, ke siapa lagi saya tanya? Tuh ke si alim. Ditanya ke si alim, kata si alim tidak ada yang bisa menghalangi antara kamu dan tobatmu. Tinggalkan tempat gaulmu sekarang ini, pindah ke lingkungan baru yang lebih baik. Diikuti, diterima tobatnya. Orang itu di tengah jalan mati, malaikat rahmat dan malaikat azab berebut, diukur ternyata lebih dekat ke tempat yang dituju, selamat. Diampuni semua dosa, 100 orang nyawa hilang di tangan dia. Dan dipastikan pembunuhan bukan satu-satunya jenis dosa yang dia lakukan. Kalau sudah berani membunuh, minimal merampoknya, mungkin judi, mungkin berzina gitu. Tapi yang terbesar membunuh yang disebut tobat, diampuni. Para sahabat dulu kurang gimana bejatnya, berhala disembah, ya. Kemudian selain dosa syirik juga mereka riba, mereka zalim kepada sama, mereka menerapkan hukum rimba, gampang pedang ini dicabut, membunuh orang gitu. Kemudian setelah Islam datang, tobat dengan sebenarnya, diterima. Saya yakin kaum muslimin sekarang yang hadir di sini dosanya tidak akan ada yang sebesar dosa para sahabat sebelum masuk Islam. Tapi mereka sebesar itu dosanya, tobatnya benar diampuni. Apalagi yang di bawah itu, kalau tobatnya benar diampuni. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang beriman, tobatlah kalian dengan sebenarnya tobat. Semoga maka Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Tobat nasuha. Tobat nasuha adalah tobat yang memenuhi 7 syarat. Syarat pertama, berhenti dari dosa itu. Syarat kedua, menyesal. Syarat ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Syarat keempat, kalau dosanya berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu kepada mereka. Minta maaf. Syarat kelima, cepat lakukan sebelum sakarat, sebelum nyawa di tenggorokan. Syarat keenamnya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang masih dari timur ya. Saya tadi pagi nggak lihat dari mana terbit, tapi dari timur ya masih. Dan terakhir, ikhlas tobatnya. Bukan karena kepentingan dunia, bukan karena ingin dipuji. Ya, insya Allah diterima.
Adakah keutamaan untuk saum sunnah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah? Ya ada. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di hari itu lebih Allah cintai dibanding 10 hari ini. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Disebut ahabu ilallah artinya lebih dicintai oleh itu, lebih besar pahalanya. Imam Ibnul Qayyim menyatakan, sebagian ulama menyatakan 1000 kali lebih utama dibanding hari-hari lain. Tapi khusus tanggal 9 Dzulhijjah Arafah 10.000 kali lipat. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amal soleh di 10 hari ini juga tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah? Artinya amal soleh di hari ini lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Dijawab walal jihadu fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah juga nggak bisa menandingi. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam jari min dzalika bisyai. Kecuali ada seorang untuk jihad keluar membawa dirinya dan hartanya enggak kembali lagi, alias mati syahid. Tapi tidak semua yang jihad mati syahid kan? Ada yang jihad selamat pulang sampai ke rumah, pahala besar, ampunan besar. Luar biasa pahala jihad kalau selamat. Tapi kalau mati syahid kan langsung surga tuh, tidak ada hisab lagi. Tapi kalau selamat, pahala besar, ampunan besar. Tapi pahala dan ampunan karena jihad tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Apa saja amal soleh banyak, termasuk saum, iya, saum sunnah, iya. Kalau ada saum wajib lakukan. Umpamanya punya hutang saum Ramadan, qadha, silakan lakukan di sekarang. Atau saum nazar, saya punya hutang saum nazar, silakan lakukan sekarang. Atau saum kifarat, saya pernah bersumpah dilanggar, silakan saum 3 hari berturut-turut sekarang. Itu lipat gandakan 1000 kali lipat. Atau saum sunnah Senin Kamis atau Daud. Atau itu saum sunnah muqayyad, yang muqayyad itu ditetapkan waktunya. Bulan apapun Senin Kamis terus berjalan kan, itu muqayyad. Atau salat sunat mutlak, Selasa Rabu, boleh nggak saum sunnah? Boleh. Nabi SAW pulang ke rumah ditanya, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu saya saum. Itu bukan Senin Kamis. Kalau Senin Kamis mah ada makanan atau tidak ada makanan, beliau saum. Ini di luar Senin Kamis. Mungkin Selasa, Rabu gitu ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Ada makanan enggak ada. Saya saum aja. Itu mutlak. Saum sunat mutlak. Selama belum makan apa-apa sejak subuh. Kalau sudah sarapan 2 piring enggak boleh. Sekarang saya mau saum, enggak boleh. Ini belum makan apa-apa. Jadi dianjurkan. Makanya kata para istri Nabi, karena Rasul SAW yasumu tis'a ayam min awali Dzulhijjah. Nabi SAW selalu saum di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu selalu begitu. Jadi dianjurkan saum ya. Apakah harus 9 hari? Tidak harus, semampunya saja. Mampunya 3 hari silakan, mampunya 4 hari silakan. Tapi maksimal 9 hari, tidak boleh lebih. Nggak boleh tanggal 10-nya saum. Karena tanggal 10 sudah Idul Adha dan itu haram. Ya, silakan saum. Dari kemarin hari Selasanya, Selasa saum silakan. Kecuali kalau ada uzur, mungkin sakit, mungkin safar, mungkin ada undangan yang harus makan, yang bila tidak makan kecewa pengguna, atau kedatangan tamu yang harus kita jamu.
Kalau kita saum tamunya enggak, masa ya enggak dihargai gitu, itu ada uzur, enggak apa-apa dibatalkan ya. Silakan saum. Kalau umpamanya di antara hadirin belum makan apa-apa dan minum apa-apa sejak subuh, belum niat saum, sekarang boleh niat saum ya. Sebaiknya mengangkat tangan atau tidak saat kita berdoa setelah sholat fardu atau sunnah rawatib atau sunnah lainnya. Pertama, hukum mengangkat tangan ketika berdoa itu sangat dianjurkan. Imam Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, termasuk salah satu faktor penyebab dikabulkannya doa adalah mengangkat tangan. Nabi SAW bersabda, Allah malu kalau ada seorang hamba berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma khaibatain. Lalu doanya ditolak. Allah malu, makanya tidak akan ditolak. Orang yang mengangkat tangan ketika berdoa. Itu hukum asal. Nah, adapun di momen-momen tertentu kita lihat sunnah Nabi SAW. Apakah beliau seusai sholat fardu berdoa? Ya, pasti berdoa. Beliau menganjurkan. Nah, itu termasuk salah satu momen yang sangat mustajab untuk berdoa. Kedua, apakah Nabi SAW ketika berdoa pada sholat mengangkat tangan, apalagi diaminkan oleh para sahabat? Ternyata enggak didapati riwayat itu. Tidak ada riwayat Nabi SAW mengangkat tangan pada sholat dengan berdoa. Dan inilah yang kata saya Ali Hasan Al-Athir dalam kitab Ilmu Usulul Bidah yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu apa? Sunnah dalam bentuk sengaja meninggalkan amalan tertentu. Secara sengaja meninggalkannya sunnah. Seperti contoh, kenapa Nabi dan para sahabat tidak mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat? Pertama alasannya, apakah karena lupa? Mustahil lupa. Masa lupa tiap hari sehari 5 kali? Dan Nabi para sahabat yang hafalnya kuat masa lupa? Kita ingat gak mungkin. Gak mungkin karena lupa. Kedua, karena apa? Oh, mungkin karena Nabi dan para sahabat tidak kabita dengan keutamaan mengangkat tangan. Nggak mungkin juga. Masa Nabi dan para sahabat orang yang paling bersungguh-sungguh meraih kebaikan tidak kabita gitu ya. Bukan. Terus karena apa? Karena begitulah sunnahnya. Sunnah berdoa ba'da sholat fardu tidak mengangkat tangan. Itu sunnahnya. Nah, tidak mengangkat tangan dalam berdoa ba'da sholat disebut sunnah tarkiyah. Sunnah dalam bentuk sengaja meninggalkan mengangkat tangan ketika berdoa. Itu pertama. Yang kedua, ketika khutbah, di akhir khutbah ada doa kan? Ada doa. Yang masyhur salah satu doa, Allahumma ighfir lil muslimina lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu doa yang masyhur dari Nabi SAW. Apakah mengangkat tangan? Tidak. Karena ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, setelah zaman Nabi, zaman para sahabat berlalu, ada tabi'in penguasa. Dia khutbah, di akhir khutbahnya berdoa dengan mengangkat tangan. Ada sahabat yang masih hidup melihat. Dia berkomentar, qabbahallahul hataini yadain. Semoga Allah memburukan kedua tangan itu. Karena sesungguhnya Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa di dalam khutbah. Diingkari oleh sahabat. Maka di momen itu jangan angkat tangan. Terus kapan itu angkat tangan? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Kalau di momen itu ada contoh nas dari hadis Nabi SAW angkat tanganlah. Disunahkan angkat tangan. Seperti contohnya ketika doa istisqa, adalah sholat istisqa angkat tangan. Ketika
sa'i di Safa, di Marwah, berdoa angkat tangan menghadap ke kiblat. Ada zikir, 3 zikir mengapit 2 doa. Zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Lalu angkat tangan berdoa. Setelah beres berdoa, turunkan zikir lagi yang tadi. Setelah itu doa lagi. Setelah beres, zikir lagi. 3 zikir mengapit 2 doa. Ini di Safa dan di Marwah. Jelas sunnahnya. Maka sunnah di sana berdoa angkat tangan. Demikian juga setelah jumrah. Jumrah ula, wusta, aqabah. Setelah jumrah, angkat tangan menghadap kiblat. Itu disunnahkan. Kedua, kalau nas hadisnya ya tidak mengangkat tangan, jangan angkat tangan. Seperti ba'da sholat atau ketika khutbah Jumat. Kalau ada keterangan, tidak ada keterangan apakah Nabi angkat tangan atau tidak, maka lebih utama angkat tangan. Seperti contoh umpamanya, la yuradu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Disunahkan antara adzan dan qomat berdoa. Angkat tangan atau tidak? Tidak ada keterangan. Lebih baik angkat tangan. Berdasarkan hadis yang umum tadi, Allah malu kalau ada seorang hamba berdoa angkat tangan kemudian ditolak. Jadi dalam doa-doa yang umum yang tidak ada keterangan apa Nabi angkat tangan atau tidak, angkat tanganlah di sana. Umpamanya kita ada riungan nih, musyawarah kayak pengajian yang insidental, tidak rutin gitu, diakhiri dengan berdoa bersama. Silakan angkat tangan. Umpamanya nikah, setelah beres akad nikah biasanya suka ada doa ya. Biasanya KUA yang pin atau ustadz yang pin, silakan angkat tangan, ikut berdoa. Silakan angkat tangan. Karena itu adalah doa yang sifatnya mutlak, umum, ya. Demikian. Allahu a'lam. Agar setiap ibadah kita ikhlas karena Allah, bukan sekedar karena mau masuk surga dan takut masuk neraka. Dalam artian kita ibadah murni cinta karena Allah. Itu bagaimana caranya? Bolehkah kita beramal ibadah karena mau surga dan takut neraka? Iya, Allah mengiming-iming kita dengan surga, mengiming-iming kita agar terlepas dari neraka untuk melakukan ibadah. Allah berfirman umpamanya, ya, man zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka orang itu sungguh telah berbahagia. Man khafa maqama rabbih jannatan. Siapa orang yang takut kepada Allah, bagi dia akan ada 2 surga. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Afa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada Allah, kemudian dia maksudnya kepada azab Allah, kepada neraka. Kemudian dia menahan diri dari hawa nafsunya. Dia laksanakan perintah karena takut neraka. Dia jauhi larangan karena takut neraka. Maka surgalah bagi dia. Jadi orang yang beribadah karena ingin surga, karena takut neraka, oleh Allah diiming-imingi surga, dijanjikan surga. Maka Allah menyuruh kita takut neraka. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kamu tidak bisa membuat semisal Al-Quran dan kamu tidak akan bisa, maka takutlah kamu kepada neraka. Jadi takut kepada neraka itu diperintahkan. Dan menjadi salah satu di antara niat kita ibadah. Kenapa kamu ibadah? Karena takut. Kenapa kamu menangis? Karena takut terhadap neraka. Dan Nabi menjamin
la yadkhulul jannah atau la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada azab Allah, takut neraka. Nah, oleh karena itu maka orang yang beribadah kepada Allah karena ingin surga, karena takut neraka, ini tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Karena makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Keridhoannya, ampunannya, pahalanya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Itu yang Allah iming-imingkan kepada kita agar kita ibadah. Itu ikhlas. Yang tidak ikhlas kalau ibadah dengan niat memperoleh apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, komentarnya, macam-macam. Itu yang tidak ikhlas. Oleh karena itulah maka keliru kalau umpamanya ada orang yang berdoa. Doa ini sering dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Seorang yang oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dipuji. Tapi sering disalahfahami oleh banyak orang secara lebay. Doa ini sering dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah padahal bukan. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena ingin surgamu, jauhkan aku dari surga. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Tidaklah aku beribadah kepadamu kecuali karena cintaku kepadamu. Ada yang begitu? Isi doa itu bertolak belakang dengan Al-Quran. Dengan hadis yang sahih. Siapa yang beribadah, siapa orang yang takut kepada neraka Allah, lalu dia beribadah, menahan diri dari hawa nafsu, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka surga yang akan Allah berikan kepadanya. Tadi surah yang tadi kita baca, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang menyatakan kita ibadah tuh murni karena cinta, jangan ingin surga, jangan ingin takut neraka, berarti bertolak belakang dengan banyak ayat dan hadis yang sahih. Orang itu terlalu membatasi makna ikhlas hanya beribadah kepada Allah karena ingin meraih cintanya. Itu definisi ikhlas yang parsial, yang keliru. Bukan itu makna ikhlas. Ikhlas itu meniatkan ibadah untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Apa yang Allah janjikan untuk manusia yang beribadah kepada Allah. Ya. Saya mau tanya, apa yang harus dilakukan atau ada amalan yang bisa dilakukan agar bisa menjadi hamba yang lebih sabar, diluaskan kesabarannya, itu saja Ustaz. Taib, bagaimana agar kita bisa bersabar? Ya, pertama, agar kita bisa bersabar, fahami hakikat dari musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang tahu hakikat dari musibah, pasti dia sabar. Pasti senang dengan musibah itu. Kenapa? Karena musibah itu adalah wujud kasih sayang Allah. Nabi SAW menyatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepadanya. Kok bisa engkau sayang, engkau cinta, tapi ngasih penderitaan? Ya bisa. Karena penderitaan itu menguntungkan. Pertama, penderitaan, musibah, kanyeri, kaperi, kesedihan, ya, itu menggugurkan dosa. Ma asoba musliman. Tidaklah ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, ya, min hammin wala ghammin wala huznin, baik itu kesedihan, keresahan, kegelisahan, ya,
Atau termasuk umpamanya sakit, kelelahan, disebut wala nasabin wala saqmin, kelelahan ataupun sakit, wala adza, atau sesuatu yang menimpa badan kita, hatta syauka hatta syauka yushakuha, sampai ada duri yang ngoet sehingga baret, illa kafarallahu bihi khatayahu, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa orang itu. Semua penderitaan yang kita alami itu menggugurkan dosa. Lebih menderita, lebih gede dosanya yang gugur pada diri orang itu, dari diri orang itu, ya. Jadi itu yang pertama. Makin menderita makin dosa. Allah ingin dosa kita itu, kita banyak dosa, tobatnya enggak. Allah ingin dosa kita bersih dengan cara diberikan penderitaan. Dengan penderitaan dosanya berguguran sehingga dia bersih. Kedua, Allah anugerahkan kesabaran. Sabar ini pahalanya luar biasa. Makin menderita makin gede pahala. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Makin menderita makin besar pahala. Karena kesabarannya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa dihitung-hitung, digebrokkan, diborolokkan, digelontorkan dengan jumlah yang tidak dihitung-hitung, besar. Nah, terus orang yang sedang menderita doanya itu dikabul, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi derajat orang itu ditinggikan lebih tinggi daripada sebelumnya. Lumrah karena dosa berkurang, pahala bertambah, otomatis kemuliaannya naik. Nah, terus ini yang membuat kita optimis di tengah penderitaan. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setelah satu kesulitan akan datang dua kebaikan. Setelah satu penderitaan akan datang dua kebahagiaan. Ini janji Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi orang yang diberikan penderitaan, musibah, ya, ujian, itu keuntungannya. Pertama, dosa-dosa gugur walaupun dia tidak tobat dari dosa itu. Kedua, dapat pahala atas kesabarannya. Ketiga, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, kemuliaannya diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Kelima, setelah berlalunya penderitaan ini Allah akan berikan dua kebahagiaan. Ingat, penderitaan itu ibarat badai, ibarat hujan, ibarat mendung. Ya, setelah hujan besar pasti ada akhirnya hujan, karena jumlah air di awan itu kan terbatas. Setelah habis airnya, apa yang terjadi? Langit kembali membiru, udara kembali cerah. Setelah badai berlalu, langit kembali membiru. Catat itu. Setelah berlalunya musibah, penderitaan, Allah akan berikan kepadanya dua kebahagiaan. Ya. Nah, ini hakikat dari musibah, penderitaan yang Allah berikan kepada kita. Maka yang saya jelaskan tadi 5 itu hanya sebagian, yang lainnya banyak yang tidak disebutkan. Di antara mental kita akan semakin kuat gitu ya. Sama dengan orang yang jalan ke gunung Huru Hahareho. Tapi pasti ada puncak, yang setelah sampai puncak pasti mudun nuruk tuk mudun tuturubun. Terus fisik kita akan semakin kuat, mental kita semakin hebat, nafas kita semakin panjang. Itu setiap musibah lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Memahami hakikat musibah seperti itu, insya Allah kita sabar. Yang pertama. Yang kedua, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada ya Allah, sabarkan, anugerahkan kesabaran kepada saya. Beri kekuatan kepada saya untuk menghadapi musibah yang berat dan besar ini.
dan seterusnya. Minta tolong kepada. Ketiga, coba gaul dengan orang-orang soleh yang sabar. Sehingga ketika kita memperoleh musibah, kita datang kepada mereka, mereka memberi nasihat, memberikan support, memberikan dukungan, seolah-olah mereka bagian dari diri kita, plong gitu, serasa lebih ringan lagi, ya. Dan jauhi pergaulan dengan orang yang suka berkeluh kesah, suka mengeluh, suka putus asa. Nanti kita terbawa oleh mereka, ya. Ini diantara kiat untuk meraih kesabaran. Saya mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.